Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu, karena banyak orang yang ingin menuntut ilmu akan tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan atau kemampuan untuk menuntut ilmu. Sebelum kita mulai, kita berdoa dahulu agar ilmu yang kita dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri dan umat Islam seluruhnya. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Ya anak-anak, insyaallah hari ini kita akan mempelajari pendahuluan tentang Ummatul Islamiyah wa al-alamul Islamiyah, umat Islam dan dunia Islam. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya terdiri dari bangsa-bangsa dan kaum atau suku. Contohnya bangsa Arab, di dalamnya terdapat kabilah atau suku-suku, dan setiap dari mereka mempunyai adat masing-masing berdasarkan tempat atau kabilahnya. Begitupun kita, bangsa Indonesia, terdapat suku Sunda, Jawa, dan lain sebagainya. Dan apakah kita tidak merasa bahwa perbedaan inilah yang membuat kita bangga karena adat yang kita punya, karena bangsa yang kita ada di dalamnya, dan menjadi hal yang biasa ketika seseorang dicaci atau dijelek-jelekkan tentang sukunya atau tentang adatnya, dan orang tersebut marah karena memang sudah biasa ketika seseorang merasakan bahwa dirinya menjadi bagian dari suku tersebut, dan ini menandakan bahwa kita masih mempunyai kepedulian atau kita masih mempunyai satu tujuan untuk melindungi apa yang kita lindungi. Apalagi ketika seseorang itu menganut suatu agama, karena agama lebih luas daripada bangsa atau suku. Allah berfirman dalam Al-Quran pada surat Al-Hujurat ayat 13, لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Bisa kita fahami dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia yang pertama adalah beribadah kepada Allah, kemudian memperbanyak keturunan. Yang kedua, Allah menjadikan kita bangsa-bangsa dan suku-suku untuk saling mengenal satu sama lain dan saling melindungi. Dan Allah berfirman pula dalam surat Ali Imran ayat 110, أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Yang artinya, kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwa agama mempersatukan kita sebagai umat muslim di atas bangsa dan suku-suku, karena dalam agama Islam ketakwaanlah yang menjadi tolak ukur derajat seseorang, bukan dari bangsa atau sukunya. Dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada umat Islam keutamaan, yaitu umat terbaik, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah juga berfirman pada surat Al-Anbiya ayat 92, Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Yang artinya, sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Bisa kita simpulkan bahwa dalam ayat ini
sesungguhnya ini adalah agama kamu, yakni agama tauhid. Kemudian Allah telah menciptakan manusia, mereka sudah dalam keadaan Islam. Akan tetapi ada seseorang yang menjadikannya condong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi pernah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani." Setiap manusia yang lahir ke dunia ini kecuali tidaklah dia dilahirkan dalam keadaan fitrah, akan tetapi bapaknya lah atau orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani atau seorang Majusi. Maka dari itu ayat tersebut menunjukkan bahwa umat setelah Nabi Muhammad SAW diutus adalah Islam, akan tetapi mereka ada yang Nasrani atau Majusi. Karena siapa? Karena kedua orang tuanya lah yang memberikan jalan yang salah kepada keturunan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Kesimpulan dari pertemuan kali ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia laki-laki dan perempuan tidaklah untuk saling berkomunikasi dan saling melindungi. Kemudian Allah menciptakan umat Islam adalah umat yang paling spesial, yang paling istimewa, dan menjadikan umat Islam adalah umat terbaik. Dan agamalah yang mempersatukan setiap bangsa dan kaum di atas suku-suku dan adat dan yang lain sebagainya. Mungkin ini yang bisa Ustaz berikan. Jika ada salah kata silahkan dikoreksi. Ustaz undur diri. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Ma'akumun najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.